Halo saudara-saudara dan rekan muda yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan APP yang kedua. Salam sehat, semangat, dan selalu bersyukur. Selaras dengan semangat tahun jubileum yang kita rayakan pada tahun 2025, kita diajak untuk semakin menghayati masa Prapaskah dengan sepenuh hati, menyegarkan kembali pemahaman tentang gerakan APP yang diselaraskan dengan situasi zaman dan situasi hidup beriman. Pertemuan kedua ini berbicara tentang hidup doa sebagai pendamaian dengan Allah. Kita diajak untuk memasuki makna sejati dari doa itu sendiri. Doa yang sejati itu yang bagaimana? Doa yang membawa manusia pada sikap sederhana, rendah hati, dan terbuka dengan rahmat Allah. Kita sebagai umat beriman Kristiani, doa merupakan sarana membangun relasi dan komunikasi dengan Allah. Dalam keheningan doa, kita diajak untuk senantiasa mendengarkan suara Allah, berjumpa dan merasakan, mengalami kepenuhan kasih-Nya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa membuka diri terhadap sapaan Allah dan membiarkan Roh-Nya terus berkarya dalam diri kita. Dengan berdoa, kita diundang untuk semakin mengenal Allah dan sekaligus dikenal oleh Allah apa adanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Semakin mampu pula merasakan kerinduan Allah untuk terus-menerus mengasihinya. Dari perikop Injil Matius bab 6 ayat 5-6 ini, Yesus mengajarkan kepada kita pentingnya berdoa dengan tulus, bukan dengan mencari perhatian atau pujian dari manusia. Doa adalah sarana utama bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa adalah cara kita membuka hati dan jiwa kita untuk berbicara dengan Allah, menyampaikan segala pergumulan, permasalahan, dan kerinduan kita. Melalui doa, kita merasakan kasih Allah yang Maha Pengampun. Doa menjadi sarana rekonsiliasi, pendamaian. Ketika kita meminta Allah untuk menyembuhkan luka batin kita dan memulihkan relasi kita dengan Allah yang rusak karena dosa. Dalam keheningan doa, kita dapat merasakan kembali kehadiran Allah dengan segala ungkapan kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara dan rekan muda yang dikasihi dalam Tuhan, saya yakin kita semua setiap harinya pasti berdoa. Ketika mau tidur dan bangun tidur, mau makan dan selesai makan, pasti berdoa. Ya, itulah minimal. Nah, tradisi baik yang melengkapi doa malam sebelum tidur adalah pemeriksaan batin harian. 3 hal sederhana yang menjadi struktur dalam pemeriksaan batin adalah: 1. Sebagai ungkapan syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya hari ini. Yang kedua, ucapkan mohon pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa ini ungkapkan secara spesifik. Hal ini karena kita menyadari sering jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan dan dosa. Dan yang ketiga, ucapkan mohon berkat untuk hari esok. Oleh karena itu, rencanakan dengan baik untuk hari esok. Saudara-saudara dan rekan muda yang dikasihi dalam Tuhan,
dalam konteks tahun jubileum, doa adalah pusat dari peziarahan iman kita untuk selalu menemukan pengharapan. Doa bukan hanya sebuah ritual berisi permohonan, tetapi sebuah dialog yang mendalam dengan Tuhan. Di dalam doa, kita bersekutu dengan Allah dan membuka hati untuk mendengarkan suaranya. Doa menjadi ruang ketika menyerahkan hidup dengan segala kegelisahan, kekhawatiran, dan kerinduan kita akan kedamaian dan keselamatan. Di dalam doa, kita meleburkan diri di hadirat Allah untuk merasakan bahwa Allah itu sungguh dekat, sungguh berbelas kasih, dan sungguh mau menunjukkan bela rasanya kepada umat manusia, apapun keadaannya. Setelah selesai berdoa, kita keluar untuk menyatakan pengalaman perjumpaan dan kasih Allah itu kepada sesama. Terlebih mereka yang membutuhkan uluran tangan pertolongan kita. Kita siap diutus untuk merasul, mewartakan kasih Allah, menghadirkan pertolongan, sukacita, damai sejahtera bagi sesama dan seluruh ciptaannya. Sebelum mengakhiri renungan kita hari ini, yang juga harus kita pahami adalah 3 unsur yang membentuk suasana pengalaman batin doa umat beriman, yakni iman akan Allah yang hidup, iman akan kehadirannya yang nyata, langsung, dan segera. Ada Allah yang sungguh hadir. Paus Fransiskus dalam homilinya mengajarkan 3 sifat Tuhan adalah dekat, berbelas kasih, dan berbela rasa. Bahkan beliau dengan keras mengatakan, orang Katolik yang tidak mampu menemukan dan mengamalkan 3 sifat dasar itu adalah orang Katolik yang tidak berguna. Dan yang terakhir adalah bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah, penolong dan pembaharu. Saudara-saudara dan rekan muda yang dikasihi dalam Tuhan, semoga melalui permenungan APP kita, iman kita disegarkan dan semakin dimampukan untuk membangun kedekatan diri dengan Allah. Merasakan kerinduan Allah untuk terus-menerus mengasihinya melalui doa-doa kita. Semakin memampukan kita mewujudkan kasih Allah dalam semangat berbela rasa. Mari kita sediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Demikian, semoga Tuhan memberkati dan kita pun dapat menjadi berkat bagi sesama. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa. Berkah dalam.